orang ingin kita lakukan. Pada saat itu kita menjadi orang lain, tidak menjadi diri kita sendiri. Saya juga pernah mengalami itu, untuk cepat sadar. Nggak bisa. Karena itu membuat kita tidak dapat melihat potensi atau kelebihan yang kita miliki. Boro-boro untuk mengasahnya, menjadikan itu sebagai sesuatu nilai yang berbeda bagi orang lain. Benar. Coba cari, pulang nanti cari apa ya kira-kira menjadi kelebihan. Lebih banyak tertutup, tapi karena kemampuannya berorasi, sebagian besar orang itu kemudian tercengang dengan kemampuannya berorasi. Ada juga sebenarnya tidak terlalu bagus di caranya berorasi. Ya ini perspektif kan, bagus tidak itu perspektif. Tapi pernah bikin gestur, dia main di gestur. Ada begitu, main di gestur. Ada, kelihatan kan? Sebenarnya biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Tapi ada orang tidak tahu bicara di depan publik, tapi ide-idenya luar biasa. Substantif, ada yang begitu. Coba mau dilihat, ini semua punya WA group? Punya? Pelajari karakter banyak orang di WA group. Betul ya? Ada yang rajin sekali tuh. Setiap ada isu, aku komentari semua. Materi dia pelajari. Ada juga CCTV dan tidak melakukan apa. Jadi macam-macam. Ada juga menyikapinya jadi orang bijak terus. Statusnya bijak terus. Padahal baru tahu jadi. Ya mungkin kelebihannya di situ. Ada di sini. Dan yang paling banyak orang yang manipulatif. Walaupun mungkin dia nggak sadar. Dia yang bermasalah dalam organisasi. Biasanya jarang itu yang ngomong, jarang, tapi kadang dia benar. Saya tahu bupati, kau di belakang struktural. Saya ini yang ketua bos. Nanti tompi kau. Kalau ada yang nanti bilang lebih egaliter kalau perempuan biasa. Mungkin karena terbiasa di dalam ruang keluarga, ya, di dalam ruang yang lebih kecil. Mungkin terbiasa karena kultur sosial kita yang umumnya mengharuskan ya dia memperlakukan semua orang relatif sama. Itu kultur kita. Ya kalau lagi kan mohon maaf ada kultur yang dibentuk. Ada kultur yang terbentuk masyarakat kita itu bahwa laki-laki memiliki peran yang lebih kuat. Karena itu terbangun sejak dini, ya, sudah menjadi karakter, maka dia melihat yang lain lebih rendah atau tidak lebih baik dari dirinya. Memang ini kultur kita. Ada kecenderungan begitu kan? Ada kecenderungan. Nah sebaliknya karena perempuan, kultur membentuknya tidak seperti itu, dia menjadi lebih egaliter. Itu beda. Egonya laki-laki kalau bahasa paling sederhana lebih kuat, lebih dominan daripada ego perempuan. Dalam bahasa yang paling sederhana. Nah ini terbawa ke dalam mengambil keputusan. Karena dia egaliter, lebih banyak mau mendengar banyak masukan. Mengambil keputusan itu dia tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa, bisa mendengar banyak masukan. Lebih apa ya? Lebih dalam ya pengkajian. Walaupun sekali lagi ini tidak saya tidak digeneralisir umumnya.
Ada laki-laki yang itu banyak, ya. Terutama kalau sudah bicara pengalaman juga ternyata Auli, ya Ibu Dekan. Karena saya bisa mengukur di awal kepemimpinan saya wakil bupati periode pertama sampai hari ini. Ternyata pengalaman juga itu sangat berpengaruh. Saya banyak berinteraksi, ya. Banyak orang, tapi bukan dalam top leader. Ya, ketika dia berada dalam posisi yang bahkan saya berinteraksi dengan banyak orang, ya, dia kelihatan tidak dominan, tidak egois, tidak apa gitu yang nggak kelihatan. Tapi begitu dapat posisi, kelihatan. Jadi bukan karena jabatan, karena baru mendapatkan peluang, jadi baru kelihatan. Itu yang saya pelajari ya di dalam 12 tahun lebih. Begitu juga di dalam pengambilan keputusan. Jadi semakin lama orang, ya, di dalam sebuah organisasi, dia biasanya akan semakin, kalau istilah kita semakin wise lah, kira-kira begitu. Akan semakin bijak, akan semakin mendengar. Biasanya begitu. Kalau di awal-awal itu masih egonya, akunya yang lebih dominan. Nah, karena perempuan itu lebih egaliter, style gaya kepemimpinannya, jadi pengambilan keputusannya juga biasanya lebih inklusif. Dia lebih inklusif, lebih terbuka. Saya mau rotasi orang saja, bro. Sudah hampir setahun saya sudah job PO. Banyak sekali pertimbangan. Apakah karena saya suka? Tidak. Banyak tuh tidak aku suka. Benar. Apalagi kalau sudah bicara kinerja, tapi kan tidak boleh hanya dari satu perspektif. Saya mengambil itu hati-hati sekali. Dari setahun. Banyak nih orang gelisah-gelisah. Ada lagi sudah mau saya putuskan ini. Jangan dulu, ada hal lain yang di luar itu yang harus saya pertimbangkan. Nggak gampang. Coba mungkin lihat lagi suka-sukanya, ero nih. Ya mohon maaf nih, ya gampang lihat, rotasinya anytime. Benar. Karena perspektif untuk membuat mengambil keputusan itu lebih sempit, lebih sedikit yang didengar gitu. Bisa faktor pengalaman, bisa faktor yaitu tadi ego sebagai pemimpin laki-laki yang harus diikuti. Sebenarnya begini, ini kan sosial. Teman-teman sosial itu belajar teori dasar politik kan? Ya, dasar politik. Teori pembentukan negara. Plato, misalnya. Kita pakai teorinya Plato. Sudah belajar ya? Sudah baca bukunya, buku Sofi? Wih, terkenal sekali dulu itu kan. Saya waktu kuliah S1, tapi jangan tanya tahun berapa. Sekarang. Ya, puluhan tahun yang lalu, belum pakai lahir. Lahir enggak kan? Ya, belum. Ada yang belum lahir. Karena rata-rata di sini kan 90-an, 98 akhir ya. 2000-an. Wah, mati kiri. Wah, betul mati. Ya. Astagfirullah, saya lupa kalau saya tua. Sedihnya kalau kumpul dengan mahasiswa, diingatkan bahwa tua. Tapi itu kan umur angka-angka di bos. Ya. Jadi buku Sofi itu bercerita, saya kembali ke teori ya, kalau kita katakan dengan teori Plato. Itu nanti di Sofi, Platonya dulu. Itu di teori Plato, teori dasar pembentukan negara. Dimulai dari interaksi antar individu. Ya. Dimulai dari interaksi antar individu. Individu ini membentuk keluarga. Saya mau tanya, siapa yang membentuk keluarga? Membentuk keluarga itu kan pertama itu pasti bapak, laki-laki, terus perempuan. Ya. Cukup itu aja. Siapa yang membentuk keluarga? Laki-laki dan perempuan. Ini bicara normal ya, tidak bicara umumnya. Laki-laki dan Perempuan. negara tidak bisa terbentuk kalau tidak ada dua-duanya. Ini kalau bicara teorinya Plato. Jangan dulu negara. Membentuk keluarga laki-laki perempuan. Keluarga adalah struktur terkecil di dalam sebuah negara.
Keluarga berinteraksi dengan keluarga yang lain, melahirkan yang namanya kota, city. Ada namanya Siti Maimunah sih, atau Siti Hadijah, bukan Siti itu, ya. Membentuk kota. Kota berinteraksi dengan kota yang lain, satu kota dengan yang lain, membentuk yang namanya state atau negara. Bukunya politik, ya. Nah, kita kan banyak hanya bicara interaksi antara individu satu dan individu yang lain. Tidak ada yang spesifik menyatakan bahwa interaksi itu melibatkan antara masyarakat yang berjenis kelamin, individu yang berjenis kelamin perempuan dan yang berjenis kelamin laki-laki. Artinya keberadaan perempuan sangat penting. Kalau tidak ada negara, bos. Begitu. Jadi, apakah kita masih punya alasan untuk tidak menghargai keberadaan kita? Masih punya alasan. Justru kita mendapatkan alasan untuk menghargai kehadiran kita. Dan pastikan ya, bahwa kita ini berkontribusi. Kalau kita berkontribusi, berpartisipasi, sudah pasti kita tidak menjadi beban bagi negara. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga begitu. Karena ya, baik perempuan maupun laki-laki berpotensi menjadi beban bagi negara. Pilih mana? Jadi beban atau bukan? Apalagi dekat ini bonus demografi 2030 sudah mulai. Tak ada artinya kalau angka-angka saja usia produktif, tapi tidak produktif. Benar kan? Nah, jadi lebih inklusif. Dengan kata lain, ya ini hasil riset ya. Ini. Jadi riset women in the workplace itu yang dilakukan oleh McKinsey. Dari sini kita bisa lihat bahwa perempuan itu kalau dia dari tipe kepemimpinan sampaikan tadi, dia lebih cenderung gaya kepemimpinannya itu adalah transformasi. Dia menggerak. Sudah seperti itu. Ini saya mau cerita pengalaman saya dulu kan. Setiap saya nggak tahu juga itu politik ya, mereka. Kalau setiap event politik isu perempuan selalu muncul. Isu perempuan selalu muncul. Wih, udah yang pakai pendekatan teologi. Saya pernah itu dapat bukan selebaran. Kalau selebaran kan satu lembar. Ya. Ini begini buku. Bayangkan itu dibuat buku kecil, ya. Itu difotokopi dan disebar itu. Ada yang bahkan bikin kayak tabloid. Disebar masuk ke masjid-masjid, ibadah, tempat-tempat pengumpulan. Banyak sekali. Masuk. Menolak kepemimpinan perempuan. Tapi ternyata masyarakat kita sudah tidak terpengaruh dengan isu itu. Ada, tapi persentasenya sudah sangat kecil. Saya tidak katakan tidak ada ya. Ada, tapi persentasenya sangat kecil. Untuk kasus Luhut Utara yang terakhir kami survei itu, berapa persen yang menerima pemimpin perempuan? Ya ternyata angkanya hampir 80%. Hampir 90%, 88,sekian persen. Khusus untuk Luhut Utara. Dan itu waktu keluar datanya langsung saya bilang maju. Iya. Karena menerima. Dan saya yakin di daerah lain juga menerima. Perannya terbuka sekali. Sekarang ini enak sekali. Ya apalagi sudah keluar yang namanya affirmative action, walaupun sekarang sudah lewat ini. Tapi masih dipakai ya. Memberikan kesempatan 30% di ruang publik. Tapi ada PR-nya. Tantangan terbesar itu bukan hanya di masyarakatnya, bukan hanya di laki-lakinya, tapi tantangan terbesar justru ada di perempuan itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Kultur kita sudah sangat terbuka. Kultur kita membuka itu, negara kita, bahkan negara melegalisir, memberikan legalitas, memberikan ruang yang besar. Pertanyaannya, berapa banyak perempuan yang mau mengambil peran?
Jadi caleg saja susahnya setengah mati cari caleg perempuan. Ya karena ketua partai kan juga itu. Harus dibuat stimulus dulu dan lain sebagainya. Karena selalu berpikiran, lebih kuat ibu bapaknya, uangnya dia bisa macam-macam begitu. Kalau dari awal kita sudah berpikir kalah, maka jangan pernah menanti menang. Kita ini, adik-adik sekalian, hanya akan mendapatkan apa yang kita pikir. Karena dari pikiran kita itu akan menggerakkan kita. Dan dari pergerakan kita itu akan menghasilkan sesuatu. Kan begitu teorinya. Kalau pikiran kita sudah takut, jangan berharap berani. Jadilah kita chicken seumur hidup. Hasilnya loser. Kan gak enak kalau orang bilang loser. Kita hanya akan menemukan apa yang kita pikir, apa yang kita cari. Biasa dengan baca kisahnya Buya Hamka, dialognya Buya Hamka dengan beberapa koleganya. Pernah dengar? Buya Hamka pernah berdialog ya dengan ada koleganya. Koleganya ini ngomong begini, Buya, ternyata di negeri yang suci, ya, yang katanya tidak ada, mohon maaf ya, tidak ada pelacur. Ternyata saya ke sana, saya cari, saya ketemu dengan pelacur. Apa jawabnya? Dia bilang, saya ke Amerika, ke New York, dan saya tidak ditemukan. Kenapa? Karena kita hanya menemukan apa yang kita cari. Kalau kebesaran yang kita cari diikuti dengan ikhtiar, kita akan temukan kebesaran. Be brave. Berani. Apakah orang berani tidak ada rasa takut? Ada. Justru karena dia berani, berarti dia berangkat dari rasa takut. Dan rasa takut itu tidak harus dihilangkan. Karena rasa takut itu akan menghadirkan yang namanya kehati-hatian. Jadi tidak harus menegasi. Orang hebat tidak harus menegasi kata tidak hebat. Karena itu akan memotivasi dia untuk berbuat lebih. Orang kuat, ada kalanya dia juga tidak kuat. Dia berangkat dari kelemahannya. Dia gali semua potensinya. Dan ini bukan hanya untuk perempuan, laki-laki juga begitu. Jangan kadang-kadang laki-laki tidak pernah kasih takut. Ayo. Pasti ada rasa takutnya. Ada orang nak odok-odok, pasti ada takut. Nah, terima mau dikiranya atau tidak? Ada dia mau masuk ke ruang-ruang ini tertentu. Masuk misalnya pertarungan, ya, di dalam ini. Walaupun dia kelihatan gagah, berani, tapi tetap dia ada rasa takut. Dia takut gagal. Tapi dia mampu mengelola itu. Bagaimana supaya rasa takut saya tidak berjalan? Bagaimana supaya rasa takut saya itu berbuah sebaliknya? Pasti dia berbuat. Tidak mungkin duduk saja tunggu toh. Diikuti dengan ikhtiar kalau dalam. Jadi, ya cuma ya kelebihannya itu. Karena kalau perempuan itu biasanya dia terbiasa dengan yang namanya membangun bonding, membangun ikatan. Biasa ya. Kalau pendekatannya kalau perempuan karena dia lebih di kultur masyarakat kita itu dia lebih apa bahasanya? Karena dia tidak dominan di kultur, ya. Jadi dia lebih mudah untuk masuk ke ruang-ruang yang tidak dapat dimasuki kalau orang ego. Orang di atas itu agak sulit. Biasanya orang yang merasa berada di atas agak sulit untuk merendahkan diri.
Agak sulit, gitu. Karena dia berhadapan dengan dirinya. Tapi kalau ibu-ibu kan nggak ada itu. Ngomong mama nggak ada. Coba Mi, lain gelek-gelek lihat toh. Kalau laki-laki selfie daripada perempuan selfie. Betul nggak? Kalau saya selfie begini, masih ya dengan anak-anak. Tapi coba kalau bapak kepala daerah yang naik tinggi, lain. Apalagi kalau orang tidak biasa, tiba-tiba. Nah, itu kelebihannya kita itu. Datang ke rumah warga, suruh masuk ke dapur bapak-bapak. Dia bilang pasti ada maunya. Tapi kalau kita sampai di dalam kamar, diobo-obo itu dapurnya, dia wajar. Itu juga kekuatan. Dan yang paling penting, saya dulu pernah ditanya, apa yang menurut Ibu Indah, apa yang membuat Ibu Indah harus ditipu? Kira-kira apa yang Ibu Indah miliki yang belum atau tidak dimiliki laki-laki? Susahnya itu pertanyaan. Saya cuma bilang begini, sebagai perempuan, saya juga bisa bangun lebih cepat daripada laki-laki. Bisa tidur lebih lambat. Biasa tidur lebih lambat daripada laki-laki. Bukan bisa. Biasa tidur. Biasa bangun lebih cepat. Biasa tiba lebih cepat daripada, dan bisa mengambil keputusan sama baiknya dengan laki-laki mengambil keputusan. Kalau begitu, saya juga memiliki alasan untuk mendapatkan kesempatan ini. Tanpa merendahkan siapapun, karena untuk menjadi besar tidak perlu kita merendahkan orang lain. Prinsip saya itu jadi besar, ya, menjadi hebat tidak perlu membuat orang lain tidak hebat. Cukup konsentrasi kepada diri kita dan lingkungan. Karena kalau bicara jabatan, ya ini kembali ke personal. Saya selalu sampaikan, jabatan itu punya limitasi, punya batasan waktu. Sehebat apapun orang, pasti dia berakhir. Tinggal kita mau berakhir baik atau berakhir tidak baik, kan gitu. Pilihan kita pasti akan berakhir. Dan orang akan kenang kita tergantung pada kita mau dikenang seperti apa. Politik, ya, masa berkompetisi pasti berakhir. Misalnya pilkada. Saya selalu bilang, pilkada itu pasti berujung. Saya berupaya di dalam setiap pernyataan saya sebisa mungkin tidak menyakiti kompetitor saya. Karena pasti berakhir. Dan tidak mungkin seumur hidup saya tidak berinteraksi dengan dia. Tidak lagi dengan dia, dengan keluarganya, dengan teman-teman. Kan nggak enak kalau kita sudah saling menyakiti satu sama lain. Ayah itu, ya, kadang kita tergoda untuk menyakiti orang lain, kan? Karena respon terhadap rasa sakit yang kita miliki. Banyak di antara kita, ketika kita tidak suka sama orang lain, kita mengajak orang-orang di sekitar kita untuk juga tidak menyukai orang lain. Padahal orang itu, atau kawan kita ini belum tentu, ya, berinteraksi dan punya kepentingan sama yang sama. Berapa banyak di antara kita seperti itu? Lebih banyak. Tiba-tiba kita tidak suka orang, ya. Jangankan nama lengkapnya saja kita tidak tahu. Dan dalam konteks itu, rugi ke orang yang tidak kita suka? Tidak rugi. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Karena kita menghabiskan waktu, membuang waktu
untuk memikirkan orang dan mengabaikan diri kita sendiri. Akhirnya tidak ada kesempatan untuk mengembangkan diri, atau semakin kecil kesempatan kita yang habis energi kita untuk sesuatu yang sebenarnya tidak worth it untuk kemudian kita habiskan kita. Ayo adik-adik ya, saya lebih banyak motivasi kalau ini bicara ini nanti udahlah ya, teori-teori itu baca saja dulu. Saya motivasi dan terima kasih adik-adik yang tadi ini bukan hanya untuk perempuan, ini juga bisa digunakan oleh lebih general mungkin. Cuma memang yang lebih banyak takut itu perempuan. Yang menunjukkan rasa takutnya lebih banyak perempuan. Bapak-bapak takut ini. Apa ada pacarnya? Takut sama pacarnya. Takut ketahuan sama pacarnya kalau jalan lagi sama yang lain. Misalnya kalau yang ini, ya di rumah, ya bapak-bapak itu takut sekali kalau tidak ada sarapannya disiapkan sama istrinya. Pernah mencari, mak, ketergantungannya tinggi sekali. Tapi tidak mau disebut tergantung. Betul nggak? Betul. Nah, iya. Jadi pada dasarnya kita ini punya kesempatan. Tinggal bagaimana mengambil kesempatannya, mengisi kesempatan itu. Kali ini kan saya senang nih karena semuanya sudah aktif kan, aktif di organisasi. Sekarang bagaimana? Jangan berhenti karena itu modal kuat itu, berorganisasi itu modal yang sangat baik. Saya seandainya bisa kembali lagi ke masa mahasiswa, masuki semua organisasi yang ada di dalam Polres. Iya, benar, tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya, itu modal yang sangat baik. Dan yang paling penting karena kita membangun jejaring kita itu. Ya, di masa yang akan datang itu akan sangat membantu. Karena sukses kita itu bukan hanya dari diri sendiri, juga dari orang-orang. Banyak di antara kita ini kan sukses juga karena tangan orang banyak. Bukan banyak, semua orang itu sukses karena banyaknya orang-orang yang ada di sekitar mereka. Itu yang saya katakan tadi. Di balik sukses seorang perempuan ada banyak laki-laki hebat. Ada banyak laki-laki hebat. Jadi jangan juga ya. Jadi teman-teman laki-laki ya, adik-adik jangan takut. Kan ada yang bilang hati-hati. Perempuan sudah bergerak mau mengambil posisi enggak? Ya, memang kami bergerak, tapi kan porsi kita ada di sini. Kesempatannya sama, gitu ya. Jadi, tapi kalau kita lihat sih perkembangan ke depan insyaallah sudah semakin egaliter gitu ya. Dan saya senang semua ini perwakilan BEM dari seluruh BEM FISIP ya pesertanya, dan ternyata banyak perempuan yang lulus dari Alauddin, kemudian dari malu-malu dari ini Bu. Ya, jadi sekali lagi adik-adik, ayo ambil peluang, ambil setiap peluang. Kalau tidak ada peluangnya, bikin peluang, ciptakan peluang. Semuanya kembali sama kita. Nah, jangan berharap pada semua. Ya, kecuali Tuhan tentu saja ya. Tapi ya kita harus menggantungkan diri pertama sama diri kita. Kemampuan kita. Percaya pada diri sendiri, pada kemampuan yang kita. Saya kira ini saja sebagai pengantar, ya banyak sekali. Cuma mau kasih tahu bahwa saya ulang saja, orang sukses itu pasti sebelumnya dia berproses, dan dia terus berproses. Pada masa suksesnya juga dia berproses. Ya. Jadi tidak usah terpaku pada 1-2 orang. Dan jalani, enjoy proses, nikmati proses. Ya, saya kira itu termasuk nikmati proses di kampus. Karena mau nanti kembali malu-malu mungkin. Kalau dan jangan terlalu lama di kampus. Ya, karena banyak adik-adik tak yang mau pakai kursi tak juga. Ya, dan kalau semakin cepat kita lulus, ya, akan semakin baik
akreditasi jurusan kita. Kan begitu ya, Prof ya? Jadi kita juga membantu diri, tak ada yang membantu. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, mungkin dari teman-teman peserta atau tamu undangan ada yang ingin ditanyakan, dan kami membuka 2 pertanyaan saja. Silahkan. Oh, oke. Dari kanan 1, dari kiri 1. Kita mulai dari yang kanan dulu, silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, akrab disapa Hikmah. Saya dari FISIP Universitas Pancasakti Makassar, jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi saya ingin bertanya Bu begini, bagaimana sih pendapat Ibu terkait dengan anggapan begitu banyak orang yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak cocok menjadi pemimpin karena mereka lebih emosional dan sensitif. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab dulu. Terima kasih ya Hikmah dari Pancasakti. Emosional, sensitif. Menurut Kak itu nilai negatif atau positif? Negatif, iya. Saya mau tanya, laki-laki punya emosi juga atau punya sensitivitas? Sensitif nggak? Emosi? Jadi emosi dibutuhkan. Di dalam kepemimpinan, emosi itu dibutuhkan. Kemudian